Assalamualaikum. Hai anak-anakku semua. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di pelajaran matematika. Pokok pembahasan kita hari ini adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen dan desimal. Kamu siapkan buku matematika kamu, buku tulis kamu, dan alat tulis kamu. Seperti biasa, di akhir pembelajaran ada tugas yang harus kamu kerjakan. Disimak ya, bagaimana cara mengerjakan pecahan biasa menjadi pecahan persen dan desimal. Oke, coba kamu buka halaman 22. Mari berlatih 10. Yang nomor 1, pecahan biasa dirubah menjadi persen. Yang A, perhatikan 33/4. Bagaimana mengubah menjadi persen? Kalau persen itu penyebutnya berapa dikali berapa menjadi 100. Kalau di sini 3/4 dikali berapa biar dapat 100 bawahnya. Misalkan kita kali 25. Yang atas mengikuti ya. Berarti 3 kali 25 itu 75. 4 kali 25 itu 100. Maka ditulisnya 75%. Ya, ulangi. Mengubah pecahan biasa menjadi persen dengan cara mengalihkan penyebutnya itu dengan angka berapa yang hasilnya 100. Di sini kan 4, maka dikalikan 25. Maka di hasilnya 100. Jadi 3 kali 25 itu 75, 4 kali 25 itu 100, ditulisnya 75%. Coba perhatikan contoh yang kedua. 4/5. Bagaimana mengerjakannya? Seperti tadi. Dengan penyebutnya yang berjumlah 100. Hasil totalnya harus 100 ya. Maka 5 itu kita bisa kalikan dengan 20. Nah, yang atas menyertai. 4 kali 20 itu 4 kali 2, 8. Ada 0, jadi 4 kali 20, 80. 85 kali 20 itu 100. Maka ditulisnya 80%. Contoh selanjutnya yang C. Berapa di situ? 3/20 sama dengan seperti biasa 3/20 dikali berapa biar hasilnya 100 yang bawahnya penyebutnya. Maka dikalikan dengan 5. 3 dikali 5 itu 15. 20 dikali 5 itu 100. Maka ditulisnya 15%. Untuk latihan kamu kerjakan yang nomor E dan F ya. Oke, kita lanjutkan dengan nomor 2. Hapus dulu ya. Oke, kamu buka halaman 23 ya. Mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Untuk pecahan biasa menjadi desimal itu ditulisnya biasanya 0,00, 0,01, 0,02 dan selanjutnya. Bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan contohnya. Yang A ini ada 1/4. Dirubah menjadi pecahan desimal. Perhatikan. Seperti kayak tadi, 1/4. Ini dikalikan, kamu bisa kalikan angka berapa saja ya yang hasilnya 10 atau 100 atau 1000. Kamu coba kalikan berapa yang hasilnya seperti ini. Di sini ada 1/4 dikali berapa biar menjadi desimal. Misalkan kita kalikan 25. Maka hasilnya 25/100 atau ditulisnya 0,25. Ya, ini namanya desimal. Kalau ada tulisan 0,0 itu desimal. Dari mana perolehannya?
penyebut dan pembilangnya. Ini penyebut ya. Penyebutnya kamu nanti bisa dikalikan yang hasilnya itu 10/10 atau per 100 atau per 1000 ya. Kalau penulisan angka 0,25 berarti dia per 100. 25/100 maka ditulisnya 0,25. Ada dua angka setelah koma karena di per 100. Bagaimana kalau nanti per 10? Nanti perhatikan contoh selanjutnya. Yang B, misalkan yang B berapa itu? 1/5 sama dengan 1/5 kali berapa? Coba kita kalikan dengan 2, maka hasilnya 2/10. Tiba desimalnya bagaimana? 0,2 ya. Ada angka 1 setelah koma karena dia per 10. Kalau yang ini ada dua angka setelah koma karena per 100. Yang ini ada satu angka di setelah koma karena per 10. Untuk yang C, coba yang C. Yang C 3/5. Bagaimana mengerjakannya? 3/5 kali berapa? Sama seperti tadi, misalkan kalinya per 2 ya. Hasilnya berarti 6/10. Maka penulisannya 0,6. Ingat di sini penyebutnya ya bisa per 10, bisa per 100 atau per 1000. Nah, nanti penulisan 0 komanya mengikuti. Kalau dia 10 berarti kan ada satu angka di belakang 0, berarti kayak seperti ini 0,2. Kalau misalkan dia per 100 maka penulisannya seperti ini, ada dua angka setelah koma dan selanjutnya. Oke, untuk yang nomor 2 PR-nya nomor E dan F ya. Kita lanjutkan dengan mari berlatih 11. Saya hapus dulu ya papan tulisnya. Oke, pada halaman 23 di sini kan ditulis mengubah persen dan desimal menjadi pecahan biasa. Ada contohnya ya, coba Mem tulis di sini. Misalkan di situ berapa tadi? 25%. 25%. Dirubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Berarti kan kalau 25% itu 25/100. Maka cara pengerjaannya 25/100 dikali berapa? Dikali atau dibagi ya? Ayo, siapa tahu dikali atau dibagi? Ya, dibagi. 25 dibagi berapa? 25 dibagi 25. 100 dibagi 25. Maka hasilnya 25 dibagi 25 itu 1. 100 dibagi 25 itu 4. Maka 25% itu kalau dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 1/4. Ya, dari mana? 20% itu kan sama juga 25/100. Kemudian kita hitung lagi 25/100 dibagi berapa? Dibagi sini misalkan dibagi 25. Penyebutnya 25 maka yang atas menyertai 25 juga ya. Hasilnya 25 bagi 25 itu 1, 100 bagi 25 itu 4. Jadi 25% itu sama juga 1/4. Untuk yang di bawahnya coba perhatikan itu 0,35 berarti desimal ya. 0,35. Bagaimana cara mengerjakannya? Sama seperti tadi, 0,35 itu ada dua angka setelah koma berarti per 100. Berarti 35/100 sama dengan 35/100 dibagi atau dikali ya? Bagi atau dikali? Kita bagi ya, bukan dikali. Dibagi, di atas kita misalkan di bawah penyebutnya 5, maka di atas 5. Berapa 35 bagi 5? Itu dapatnya 7. 10 dibagi 5 itu dapatnya 20. Maka
0,35 dalam bentuk desimal dirubah menjadi pecahan biasa itu hasilnya 7/20. Oke, kita lanjutkan dengan halaman 24. Mari berlatih 11. Mem hapus dulu nih ya. Oke, kamu buka halaman 24. Ubahlah persen menjadi pecahan biasa. Berarti nomor 1, persen menjadi pecahan biasa. Ini halaman 24 ya. Halaman 24. Yang A, itu berapa yang A? 60%. Bagaimana merubah menjadi pecahan biasa? 60%. 60% itu kan kalau persen itu harus di bawahnya 100 ya. Berarti dibacanya 60/100. Terus bagaimana? Kita hitung 60/100 ini dibagi berapa? Biar hasilnya itu sama. Misalkan dibagi 20. Maka 60 dibagi 20 itu dapatnya itu 3. 10/20 itu dapatnya 5. Ini tadi persen menjadi biasa. Coba yang B. Yang B berapa itu soalnya? Yang B 80%. Berarti 80/100 sama dengan 80/100 dibagi berapa? Yang bisa atas dan penyebutnya sama. Sama kayak tadi ya, dibagi 20. Berarti 80 dibagi 20 itu hasilnya 4. 10 bagi 20 hasilnya 5. Maka 80% itu kalau dijadikan pecahan biasa 4/5. Oke, yang D 125%. Bagaimana menjadi pecahan biasa? Berarti 125/100 sama dengan seperti biasa kayak tadi, 125/100 dibagi berapa? Biar sama. Misalkan kita bagi 25. 25 atas bawah sama. 125 dibagi 25 itu hasilnya dapat 5. Sedangkan 100 bagi 25 itu hasilnya 4. Maka 125% bila dijadikan pecahan biasa itu 5/4. Tugas kamu biasa nomor E dan F. Oke, kita lanjutkan dengan nomor 2 ya. Ini kan tadi nomor 1, nomor 2-nya. Nomor 2. Oke. Yang nomor 2. Pecahan desimal menjadi biasa. Desimal menjadi biasa. Perhatikan contohnya. Yang A itu 0,3. Perhatikan ada satu angka di belakang koma, berarti itu per 10. Tinggal begini saja, 3/10. Selesai. Ini namanya merubah desimal menjadi biasa. Yang B, ya perhatikan yang B 0,7. Ada satu angka di belakang koma, berarti nulisnya 7/10. Ingat ya, kalau ada satu angka belakang koma itu per 10. Kalau 2 angka setelah koma per 100. 3 angka setelah koma per 1000. Itu namanya dari desimal ke biasa. Yang nomor 3-nya itu apa ya? Yang nomor C 0,9. C 0,9. Berarti 9/10. Kamu lanjutkan yang nomor E dan F. Lanjut nomor 3.
pecahan desimal menjadi persen. Desimal menjadi persen. Desimal menjadi persen. Di sini nomor 1 yang A itu 0,14. A 0,14. Berarti kalau dijadikan persen gimana cara menghitungnya? Berarti kan ada 2 angka di belakang koma. Ya, ada 2 angka di belakang koma. Berarti cara penulisannya 14 per 100. Disebut juga sama dengan 14%. Ya, seperti itu. Ya, 14%. Lanjut yang B. Yang B berapa tuh? 0,20. Yang B 0,20. Ada 2 angka setelah koma. Berarti cara penulisannya 20 per 100. Maka berarti 20%. Ya, untuk latihan kamu biasa yang E dan F. Oke, kita lanjut sang nomor 4. Hapus dulu ya, bentar. Oke. Yang nomor 4 itu ubahlah persen menjadi desimal. Persen menjadi desimal. Ya, perhatikan itu yang A 6%. Berarti 6% berarti kan persen itu pasti bawahnya 100. Berarti 6% itu 6 per 100. Itu 6%. Kalau jadiin desimal bagaimana? Perhatikan ada 2 angka setelah koma. Berarti cara menulisannya 0,06. Ya. Oke, yang B 14%. Maka ditulisnya 14 per 100. Ada 2 angka setelah koma. Berarti ditulisnya bagaimana? 0,14. Seperti itu. Mengubah persen menjadi desimal. PR kamu biasa yang E dan F saja ya. Dari awal nanti Bu Guru Mem urutkan E dan F. Oke, pertemuan hari ini Mem cukupkan ya. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Jangan lupa PR kamu tadi halaman berapa saja? Halaman 22. Halaman 22 itu yang nomor 1 dan 2 bagian E dan F-nya. Kemudian berlatih 11 halaman 24 sampai 25 nomor 1, 2, 3, 4 setiap bagian E dan F-nya. Ya, kamu kerjakan seperti biasa memakai cara atau jalan. Di buku tulis ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.